waktu itu saya pernah kekurangan uang atau membutuhkan uang, Mak. Saya pakaikan di perut. Alhamdulillah, katanya. Maksudnya apa deh? Dia nemukan uang yang digumpal sama karet, Mak. Jumlahnya 6 juta. Di situ kami lagi membutuhkan sekali. Tapi dengan sesering itu, saya itu nggak sadar kalau istri saya itu sering kesurupan. Kesurupannya ini mirip sekali orang tua Batak lah gitu. Bahasanya pun Batak. Jangan kau kemana-manakan ulos ini, apalagi dijual. Ini milik saya, tidak bisa dimiliki oleh orang lain, apalagi marga lain. Jadi opungnya ini menganut ilmu apa ini? Opungnya ini Tenunan benang terjahit rapih nan indah, menjadi lembaran kain yang cantik dan mewah. Namun, ini bukanlah kain sembarangan. Inilah kain khas Batak pemberi pengasihan. Kain yang dirajut oleh doa para leluhur, yang masih terjaga keaslian dan kesakralannya. Kain ulos hasil rajutan leluhur suku Batak ini pernah memberi pengasihan kepada istri Mas Ruli. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat yang sehat, yang banyak uangnya, hari ini Mang Ai dan tim masih berada di Sibolga ya. Iya. Mudah-mudahan sobat semua dalam keadaan sehat tentunya, dan rezekinya juga banyak ya. Amin. Banyak uangnya. Hari ini ada Mas Ruli kembali hadir di Malam Mencekam. Punya kisah yang tertinggal, janji ke penonton MM tentang ulos keramat. Waduh, keren ini. Keren. Ulos keramat. Kejadiannya di Tarutung ya? Kejadiannya di Cirebon, Mak. Di mana? Di Cirebon. Kejadiannya? Iya. Tapi asalnya itu dari Tarutung. Dibawa ke Cirebon? Iya. Oke. Jadi kisahnya tetap dari tanah Batak ya? Betul. Mas Ruli, kaget nggak kejadian itu? Kok bisa ada ulos keramat gitu? Pada awalnya gitu, Mak. Karena banyak sekali kejadian-kejadian aneh. Khususnya itu di istri saya. Mas Ruli, tapi seneng kan dengan adanya, biasanya Mas Ruli ini kan ada benda-benda antik kayak gitu ya? Pusaka gitu. Pusaka, Iya. punya apa namanya, kelebihan begitu Iya. ya? Mas Ruli pasti seneng ya? Punya energi lain gitu. Energi ya, Mak, lainnya. Iya. Itu dijual ulosnya? Hampir. Hampir dijual? Iya. Jadi gimana kisahnya saya juga belum tahu nih. Mas Ruli masih merahasiakan, jadi langsung mau diceritakan ke penonton MM. Gak mau cerita dulu katanya dengan kita. Langsung di depan penonton MM ya. Iya. Rahasia katanya. Iya. Baik sobat, jangan kemana-mana. Dari Sibolga, Mang Ai dari atas lautnya ini ya. Dermaga Pangkalan Ikan. Tempatnya apa Mas Ruli tahu? Ini Pelabuhan Sambas ini. Dari Pelabuhan Sambas ya di Sibolga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Jadi Mas Ruli ini adalah putaran terakhir narsum yang berkisah di Sibolga. Oke, baik. Mas Ruli mau tanya nih, selama kita berada di Sumatera Utara ini banyak nggak kejadian mistis yang Mas Ruli alami? Ada itu. Ada ya? Ada. Dan itu sudah di video kan ya? Iya. Bisa ditonton di member area. Jadi penonton yang mau berlangganan silahkan, nanti di sana bisa melihat apa kejadian yang aneh yang tidak kita bisa tayangkan di video reguler ini. Betul. Harus di member area. Malam Mencekam, Semakin malam semakin mencekam. Mas Ruli. Jadi begini, Mang. Saya berjanji mau menceritakan tentang ini, Mang. Yang kemarin saya cerita itu. Dan ini mungkin cerita saya menyangkut istri saya, Mang. Namun kalau gak diceritakan tidak menjadi pelajaran mungkin ya. Tidak menjadi pelajaran atau tidak menjadikan kita ini sebuah kisah jadinya, Mang. Tuh. Jadi pada waktu itu, Mang,
kami baru nikah selama 3 bulan. Baru nikah 3 bulan ini Mae, saya ini sangat aneh melihat istri saya jika berdandan. Terkadang dia itu terlihat rupawan. Terkadang juga terlihat seperti jenazah. Dan waktu itu bukan hanya saya yang lihat. Bahkan istri saya yang satu rumah, dia bilang, "Yang, kok Lisa lainnya kadang rupanya?" Dan saya bilang, "Iya, saya heran nih. Dia pakai apa gitu." Saya selalu memancing dan bertanya karena waktu itu saya baru nikah. Makanya, jadi saya ini enggan untuk bertanya, takut menyinggung atau apa. Tapi saya memberanikan diri, Waktu itu saya memberanikan diri untuk banyak bertanya ke dia. "Dek, kamu pakai makeup apa? Waktu itu kamu dibelikan makeupnya, kamu pakai makeup apa kok jadi begini?" "Enggak bang, makeup itu belum pernah saya pakai. Waktu saya baru nikah kan dia minta beli makeup, saya belikan tuh Mang." Nah itu saya nggak pernah pakai itu. Saya kadang-kadang aja katanya. Yang sering saya pakai ini bedak Mang sama gincu. Bedak ini bedak Mars mereknya. Bedak zaman dulu Mang. Dan gincunya pun kayak gincu zaman-zaman lama gitu. Dan itu saya nggak ngerasa heran. Oh, cuman pakai bedak itu gitu. Saya nggak curiga apapun. Namun suatu hari kami ini kalau setiap Jumat menjalani berdoa bersama istri saya nih. Waktu itu saya belum punya anak, itu kita sholat bareng dan kita kirim arwah sama orang tua. Kirim Al-Fatihah menurut agama saya ya, kirim Al-Fatihah untuk orang-orang yang sudah meninggal. Begitu saya bacakan illa hadrotin, kamu orang tuanya namanya siapa? Kamu opungnya namanya siapa? Itu disebutkan. Opung saya namanya Lose. Bang, apakah gak apa-apa? Agama kami keluarga. Ini opungnya itu kan Kristen. Apa salahnya kita mendoakan gitu? Apa salahnya? Walaupun orang ini membid'ahkan untuk kita mendoakan orang Kristen, itu yang bid'ah menurut saya. Karena alangkah baiknya ini kita mendoakan. Entah itu ya, itu mungkin kepercayaan saya ya. Dan itu dari situ dia kayak orang kena biduran Mang. Setelah didoakan itu ujuk-ujuk gak ada dingin, gak ada apa, sekujur tubuhnya itu gatal semua. Keluar kayak bentol-bentol merah itu. Biduran Mang. Lalu itu bang panas. Saya pikir itu medis karena darah kotor emang. Saya belikan obat, saya kasihkan ke dia. Tapi gak kunjung selesai Mang. Dari jam 11 sampai jam setengah 2 masih gatalnya itu. Akhirnya saya ambil tindakan waktu itu. Konon kalau biduran itu kalah sama panas. Jadi saya bikinlah obor api-api gitu. Saya taruh di tengah musola saya ada situ. Saya bakar-bakaran situ. Kebetulan di rumah kami kan ada pendupan namanya, pendupaan. Tempatnya kami membakar menyan di situ. Kalau kami mencuci pusaka. Nah, di situ itu kami bakarkan semua kayu, kertas. Coba di sini diantar sama istri saya yang tua itu di tempat panas itulah. Jadi di depannya itu panas gitu. Dan itu seketika hilangnya. Enggak menunggu gimana atau gimana. Seketika itu begitu dia kena panasnya itu berhenti. Ininya gatalnya ini. Dan hilang bentol-bentolnya itu. Dan sampai dibalik lagi, coba madep ke sini, yang bentolnya mana, madep ke sini gitu kan. Nah di situ, oh ini saya nggak pernah curiga itu dari hal gaib itu. Yang konon kalau misalnya kena penyakit itu berarti dia punya keilmuan turun temurun gitu. Tapi saya nggak curiga itu adalah dari keilmuan itu. Namun apa ini? Namun kalaupun saya ini menebak, ini ilmu jenis apa saya nggak mengerti, Mai.
suatu hari kami lagi sendirian baca doa, lihat istri saya, yang satu lagi nonton TV, yang satunya lagi berias. Mungkin karena dia masih muda ya Mae, dia berias. Begitu berias dia pakai bedak kan, saya kelihatan mungkin dari samping kiri itu kelihatan dari tempat sholat ini. Dia lari ngejerit Mae, wah jerit itu lari ke saya. Bang, itu bang apa bang? Kenapa? Bedaknya yang lagi dia pakai itu seperti ada yang niup Mae. Seperti terhambur gitu. Dan semua lipstik padahal ditaruh di atas itu jatuh semua. Bro gitu. Seketika itu juga bau amis, bau kayak itu ada Mae. Saya heran, apa ini sebenarnya? Dan itu apa, entah dari energi apa gitu. Dan saya melihat kemarinnya ini, sebelum kejadian itu Mae, saya memagroki istri saya itu memakai kain ulos di perut. Memakaikan kain ulosnya di perut, saya tanya. Jadi dia itu kayak seperti membaca mantra Mae. Mungkin dengan bahasa Batak ya. Seperti seseorang yang meminta izin orang tuanya. Dari situ kan saya, apakah energi dari ini gitu. Saya hanya bisa menebak dulu waktu itu, karena saya tidak bisa merasakan. Entah saya kenapa, saya nggak pernah bisa merasakan kain ini ada energinya. Namun yang dirasakan saya ini seperti hawa orang yang sudah meninggal lama. Setelah bedaknya ini berhamburan, lipstik yang di atas jatuh semua. Ini besoknya saya nanya, sebenarnya apa yang kamu pakai? Buka di situ istri saya Mae. Gini loh bang, sebelumnya saya minta maaf, tapi abang jangan marah ya katanya. Karena ini saya juga dianjurkan oleh orang tua saya. Loh apa? Saya marah kenapa? Saya hanya ingin tahu. Bila mana kamu jujur bicara sama saya itu lebih baik gitu Bang. Bicaralah dia sama saya. Dulu Bang, nenek sebelum meninggal itu pernah menasihati ibu saya, kalau saya meninggal tempat rias saya berikan ke cucu saya. Karena di keluarganya ini, istri saya ini anak perempuan satu-satunya Bang. Dan bilang setelah meninggal neneknya itu, kalau adat Batak itu kan apa namanya, karena dominan di daerah Simasom Toruan itu banyak agama Kristen Bang. Kebetulan opungnya dan ibunya istri saya ini masih menganut agama Farmalin gitu. Farmalin itu suatu agama yang mungkin di Jawa itu Kejawen atau Sunda Wiwitan itu Mae. Nah, di situ kan ibunya masih menganut agama Farmalin, jadi masih menganut kepercayaan orang tuanya Mae. Dan bilang, nak kalau misal kamu diberikan sama saya, kamu terima saja ya, kata ibunya itu. Setelah neneknya ini meninggal, kan kalau adat Batak sana Mae, dirias. Kasihkan gincu, kasihkan bedak. Setelah mau dikuburkan, kan dikasihkan ulos sebelumnya. Begitu mengeluarkan ulos, kata istri saya ini, sebelum dirias atau diitukan sama kain ulosnya, ulos ini dibawakan sama dengan satu alunan gitu. Alunan, dan dia begitu nyampe yang di situ seperti di kitanya itu apa ya, membacakan doa gitu. Pakaikanlah ulos itu dengan seperti benda keramat di situ. Dan waktu itu Bang, bedak dan lipstik waktu saya umur lulus SMA diberikan ke saya katanya. Kain ulos itu terakhir diberikannya. Begitu prosesi mereka itu selesai, kan 4 hari 5 hari dikuburkannya Bang. Itu begitu mau ditutup peti ini, mau dibawa, ulosnya itu diambil sama ibunya. Nah diambilnya ini sambil
nyanyi-nyanyi, joget-joget gitu Mang. Diambilnya itu pakai giginya ibunya Mang. Pakai gigi ibunya dan langsung diberikan, anaknya suruh duduk, langsung diitukan ke mukanya gitu. Nah, di situ itu Bang, kenapa abang ini kayak orang lain kalau saya lihat itu. Saya baru mempergunakan semua bedak ini, saya bawa kemana-mana, tapi jarang sekali saya pakai katanya. Entah kenapa saya terbesit ingin dipakai setelah jadi istri itu. Dan setelah jadi itu saya seperti, kalau berkaca saya ini bercermin itu seperti cantik katanya. Seperti sayanya katanya merasa cantik gitu. Merasa percaya dirinya besar. Dan jika dipakaikan kain ulos itu di perutnya ini, katanya itu rasanya itu nyaman dan berani gitu. Dan percaya dirinya itu luar biasa lah. Ini adalah kain ulos Batak yang dikeramatkan bagi rakyat Simasem Toruan, bagi orang yang memiliki agama Farmanin. Ini ulos yang dikeramatkan, yang ditenun dengan melakukan tirakat, dan dulu pernah dipakaikan oleh eyang buyutnya ataupun opung-opungnya, taruhkan di sini. Tuh. Ini kain ulos yang sangat keramat. Cerita lagi waktu itu, bahwasannya kain ulos ini pernah dipakaikan oleh opungnya di waktu opung ini masih muda. Salah satu opungnya ini pernah ingin berbelanja ke pasar dan uangnya ini hilang, Uangnya hilang ini dia pakaikan, kan sebelumnya dia udah pakaikan dari rumah ini di perut. Setelah uangnya hilang ini kan panik, yang namanya di pasar Mang, ya harus beli ini beli itu, dengan bawa bekal uangnya itu hilang, orang panik semuanya gitu, dan dia membacakan sesuatunya dan dia mengusap perutnya. Diambillah dari kain ulos itu ada banyak uang, sedikitnya mungkin entah berapa, mungkin itu zaman berapa ya, ada uang gitu dari itu. Dan itu suatu keajaiban mungkin ya bagi saya. Mungkin menurut akal sehat gak masuk akal ini, tapi begitu adanya. Karena cerita itu diceritakan langsung oleh istri saya, berarti ini ceritakan juga dari turun temurunnya. Karena orang Batak, khususnya orang Simasem Toruan itu kan masih memegang teguh adat turun temurunnya, Mak. Itu selalu dalam keadaan darurat keluar uang. Nah itu dia, Mak. Bila mana opungnya ini ngerasa hilang dan ngerasa darurat gitu, dan itu pasti keluar kan. Dan itu juga dirasakan oleh saya sendiri, Mak. Dirasakan oleh saya sendiri, dialami oleh saya sendiri, dan pengalaman itu saya langsung disaksikan oleh saya sendiri sama istri saya tentang kain ulos itu. Suatu hari nih, Mak, saya ini kan sama istri saya ini ada ya yang namanya kehidupan ini memerlukan keuangan. Kita keuangan itu lagi merosot waktu itu. Selama ibunya itu memberikan itu kain ulos, bedak, gincu, gak pernah dipakai, tapi disimpan sama dia. Dikala waktu itu aja pernah dipakai itu. Kembali lagi, waktu itu saya pernah kekurangan uang atau membutuhkan uang, Mak. Istri saya punya ide nih, Bang, kita jual aja kain ulos ini. Ma, jangan macam-macam kau gitu kan. Ini kain ulos punya moyangmu, kenapa kamu mau jual? Ini mahal, Bang, bahannya pun bagus katanya. Kisaran ini 1 juta sih masuk lah katanya. Lu mau dijual di mana? Ini Cirebon gitu kan. Jangan macam-macam kok ini punya moyangmu, punya opungmu. Biarpun ini bagus tapi tetap janganlah, mungkin naluri itu ya, Tapi istri saya bilang, Bang, kita lebih gak enak lagi nih, kita gak ada uang, gimana ya, kita terpepet gitu. Pergilah kami akhirnya, terpaksa ini pergi ke kota sama dia boncengan. Di Cirebon ini kan ada perkumpulan orang Batak ya. Kita jual di tokonya orang Batak ini. Di situ selalu orang ini bilang, dari mana kau dapatkan ulos ini? Katanya. Tuh. Jangan pernah kau jual kain ulos ini. Misal pun ini punya saya nggak akan pernah jual ulos ini. Loh, kenapa? Saya heran, istri saya pun membutuhkan uang kan. Apa ini?
Kata orang itu, ini punya orang tuamu, jangan pernah kau jual karena ini sesuatu yang keramat. Dan itu kan gak masuk di akal saya ini, Mak. Setiap toko orang Batak saya datangin di sana sama istri saya ini karena membutuhkan uang ini, Mak. Dan orang itu gak ada yang pernah mau. Semua bilangnya jangan sama saya jualnya, jangan sama saya jualnya. Kami pun menyerah. Saya minggir di jalan karena bensin kami menipis, Pak. Itu, Dek, gimana ya? Ini semua orang gak ada yang mau nih. Ada apa dengan ulos ini gitu. Jadi di pinggiran ulosnya ini ada lipatan dan saya nggak pernah buka itu lipatannya. Saya belum ngerti itu apa ini lipatannya, ini ada lipatan yang disulam lagi gitu. Jadi kain ulos ada lipatan seperti lintingan gitu di sampingnya itu. Waktu itu ya udah bang lah, mungkin ini belum jodoh, saya pakaikan di perut. Begitu pakaian perut, begitu ayo naik dek, begitu naik dia di belakang saya tuh dia ngucap bahasa Batak. Dia ngucap bahasa Batak seperti meminta izin sama orang tuanya yang waktu pertama itu. Begitu kami jalan, kami starter motor, jreng, begitu jalan 10 meter, dia nepak punggung saya. Bang berhenti bang. Stop. Saya langsung ngerem kan, ada apa? Gitu kan, ada apa deh? Udah berhenti dulu, berhenti. Begitu berhenti, alhamdulillah katanya. Maksudnya apa deh? Dia nemukan uang yang digumpal sama karet, Mang. Hey. Hah? Itu kan lalu lalang orang. Kok gak masuk yang tidak bisa masuk ke akalnya ini? Segitu orang banyak yang lewat, tidak ada yang melihat, Mang. Oh, nemu di jalan. Nemu di jalan. Dek, apakah gara-gara kain ulos ini apa? Entahlah bang katanya. Diambil kain ulos, itu uang itu kita buka. Setelah saya buka itu ya gak ada identitas, gak ada dompet, gak ada apa. Uang aja digumpal sama karet, jumlahnya 6 juta. Di situ kami lagi membutuhkan sekali. Jadi mungkin kami simpulkan kan kalau kita menemukan uang di jalan, kita menemukan dompetnya, ada identitas di situ. Kita sedang dicoba itu. Tapi kalau kita menemukan uang di jalan dan kita itu nggak ada identitas nih uang ini, kita diuji sama Tuhan. Bahwasannya kamu mau berbagi tidak sama orang yang fakir. Tapi jika yang menemukan dompet ini, dia dicoba bagaimana kamu bisa memberikan ke yang punya atau dihakin sama dirinya. Gitu. Lanjut kami pulang ke rumah, dengan uang itu kami belanjakan. Nah sedikit gembira lah kami ini waktu itu. Dan istri saya besok harinya itu tibalah jam 9 malam itu. Tidur jam 2 malam bangun. Bangun ini lari. Saya masih nonton TV makanya. Karena selesai sesuatu kerjaan saya lah. Bang saya mimpi katanya. Mimpi apa dek? Saya mimpi opung saya datang. Tapi dengan wajah seram gitu. Dengan wajah seram ini dia itu melotot ke saya katanya. Boru jangan pernah kau jual ini. Kain ini milik orang Batak. Gitu. Jangan pernah kau jual. Nah, saya pikir oh iya coba ambil kainnya. Saya ambil kainnya, saya doakan sedikit. Begitu sedang saya doakan itu, saya sambil bercerita. Dek, saya ini waktu lihat kamu ini kadang seperti orang yang sudah meninggal. Pucat mukanya. Dan dia menangis itu. Iya bang, yang dibikin waktu itu tuh punya opung saya yang sudah gak ada gitu. Begitupun ulosnya. Sebutkan waktu itu opung yang bikin ulos ini siapa namanya. Dibilang lah itu. Opung Lose katanya. Oh gitu. Ya sudah. Kata saya tuh, udahlah kalau begitu kita jangan jual ini. Begitu saya usap begini itu, di samping lintingan itu di samping sisi ulos itu saya buka di situ. Begitu saya buka itu kok ada uang yang bikin aneh ini. Ada uang 1.000 rupiah. Kebetulan saya bawa nih ininya
contohnya. Nah, ini uang ini gambaran Pulau Nias. Dan sebaliknya ini gambaran Danau Toba nih. Yang konon uang 1000-an ini, tahun ini, itu adalah salah satu simbol kejayaan orang Batak. Dan itu dibuatlah juga di kain ulos itu dilinting begini. Seperti begini. Gitu. Dan itu ada di kain ulosnya. Ini dapat dari kain ulos. Betul. Kalau kain ulosnya masih ada? Masih ada. Nanti boleh ya minta dokumentasinya mungkin. Oke, siap. Difotokan gitu ya. Lanjut cerita itu, begitu saya ini bingung kan, apa yang sebenarnya terjadi nih? Ini bukan benda biasa dan ini bukan semata-mata hanya kain yang yang ditenun. Menurut saya ini adalah tenunan orang-orang yang biasa tirakat gitu. Itu tapi hanya terkaan di dalam sanubari saya, Keesokan harinya itu antara 3 hari lah. Antara 3 hari ini istri saya selalu dihantui oleh sosok opungnya yang sudah gak ada. Gitu. Dia didatangin selalu. Didatangin itu wujudnya ini seperti orang yang meninggal gitu. Memakai pakaian biasa gitu, tapi mukanya pucat gitu. Dan itu setiap hari dia. Jadi dia semacam kayak orang kesurupan kalau di rumah. Kenapa kamu dek gitu? Kenapa? Dan sewaktu kesurupan ini dia ini berubah-ubah wajahnya. Kadang rupawan sekali, saya itu astagfirullahaladzim kok cantik pisan itu. Kayak rupawan sekali, tapi kadang kayak orang yang sudah nggak ada tuh. Dan itu terjadi setelah bedaknya ini nggak ada. Saya buang kan saya buang. Lipstiknya pun saya buang. Dan setelah didoakan itu bedaknya aja baunya itu seperti bau bak. Dan 4 hari kemudian apa ini sebenarnya terjadi gitu. Saya pun pergi ke semua paranormal lah intinya. Saya mau nanyakan sesuatu gitu. Apa ini ulos sebenarnya? Semua tidak bisa menjawab dan tidak bisa menerka itu apa sebenarnya. Dari situ kan saya bingung. Apakah yang membuat istri saya ini kesurupan tuh gara-gara ulos? Bahkan saya mengerti tentang energi pusaka, tapi saya tidak mengerti dengan energi ini. Mungkin entah gara-gara adat istiadat yang berbeda, entah kultur yang berbeda. Di situ saya bingung pokoknya. Energinya ini halus, sampai-sampai saya pergi ke salah satu orang lah. Bagi saya itu paranormal handal. Ya menurut saya itu ya orang yang mengerti tentang itu. Ditanyakanlah saya di situ. Ini apa nih Ki sebenarnya yang saya pegang? Dia melongo Astagfirullahaladzim, dari mana ini? Dari istri saya, dari tanah Batak. Sebenarnya ini tidak bisa dimiliki oleh orang lain katanya. Karena ini bisa jadi membawa keberuntungan, bisa juga ini bisa untuk menarik uang. Gitu. Ini ulos dibuat dengan tirakat yang sangat lama. Dengan ditenun dia tuh lapar. Dengan diwarnai dengan darah gitu. Bila mana disalahgunakan ulos ini, bisa jadi ulos ini memakan wadal gitu. Karena ini hanya bisa dimiliki oleh keluarganya gitu, Begitu saya balik dari paranormal itu, saya punya kesimpulan punya kesimpulan bahwasannya ulos ini gak bisa kita salah gunakan, gak bisa kita taruh sembarangan. Saya ambil kain putih, tapi saya masih tahap mempelajari. Namun silih saya ini gak sembuh. Kerasukan yang sering saya temui, bila mana saya ambil dari belakang atau saya ambil itu hilang dan sembuh. Itu tidak, halus dia suaranya. Begitu ulos itu datang, dia kesurupan.
kesurupannya ini mirip sekali orang tua Batak lah gitu. Bahasanya pun Batak lah. Suaranya itu mirip orang Batak. Oh, ini rupanya keilmuan yang ingin diberikan sama opungnya, namun karena dia sudah masuk Islam kan Mae, jadi dia nggak mau. Jadi menolak batinnya ini. Mungkin horinnya atau apanya yang ada di Lisa ini menolak. Jadi timbullah kontras kesurupan nih anak, tapi dengan bahasa Batak. Waktu itu kan si Lisa kerasukan ini bilang bahwasannya bahasa Batak tuh saya mengerti sedikit Mae. Mengertinya ini saya nggak bisa bilang, tapi seperti kita ngomong bahasa Sunda, saya mengerti tapi saya nggak bisa ucapkan. Sama itu artinya ini, jangan kau kemana-manakan ulos ini, apalagi dijual. Ini milik saya, tidak bisa dimiliki oleh orang lain, apalagi marga lain. Dari situ tuh saya kaget, kok gini? Oh, berarti ini ulos benar-benar tidak sembarangan. Waktu itu masih saya gelar Mae. Apakah uang ini yang saya ambil gara-garanya marah begitu atau gimana? Saya masih mempelajari energinya Mae. Apa ini sebenarnya? Dan benar saja, begitu saya tutup, ambil ulosnya ini, saya tutupkan ke Lisa, wujudlah di situ salah satu opungnya yang namanya Lose Mae. Dan itu benar-benar wujudnya itu bukan jin tapi roh yang tersasar itu Mae, yang ditumpangi oleh bangsa jin ataupun korin, tapi diwujudkan karena di sana agama formalin kan seperti diritualkan orang meninggal itu, seperti disenangkan gitu, yang dijogetkan dengan dikasih musik gitu Mae. Jadi menurut saya ini wujudnya pun bukan sekedar jin ini. Wujudnya opung Lose ini dengan memakaikan kain itu, memakaikan kain ulos itu, dia bilang, tapi saya nggak paham. Ini wujudnya ini benar-benar nyata tuh, bukan hanya sekilas bayangan atau apa. Dan itu si Lisa begitu wujud itu datang, dia sembuh, ditutupkan sama kain ulosnya itu, dan bilang itu opungnya ini bilang, tapi saya nggak mengerti bahasanya. Bahasanya itu Batak, bahasa Batak zaman dulu gitu. Si istri saya ini hanya mengangguk. Karena itu konon istri saya bilang ulos ini memiliki perjanjian gitu. Kalau misal pun kita ini salah guna atau kita ini sengaja dijual ke orang atau gimana, ini akan terjadi yang tidak-tidak lah di keluarga kita nih. Kami pun banyak tanya ke keluarganya Lisa lewat telepon kan, Dek, keluargamu yang di sana bagaimana? Kami bertanya itu ke salah satu keluarganya yang bernama Andri Haryansah gitu. Andri Haryansah itu bilang, jangan macam-macam kamu ini gitu. Suatu hari saya datang ke sana mengambil ulosnya, karena Andri Haryansah ini masih saudaranya, masih satu marga dan saudara, masih saudara-saudara gitu. Dia pun dimimpikan dan didatangi langsung sama sosok opung Lose ini. Didatangi itu dia bilang katanya, ambil sesuatu yang ada di adikmu di Jawa, karena itu harus ada di tanah Batak ini. Di situ kan kami bingung setelah ditelepon Andri Haryansah bilang begitu, kami pun harus mencari uang nih untuk bisa datang ke tanah Batak. Harus bisa menetralisir kain ulos ini. Setelah itu dia pergi, saya bacakan sesuatu, itu pergi dia. Setelah dipakaikan saya, langsung dipakaikan sama saya, benar itu adanya Bang. Keberuntungan itu bertubi-tubi datang ke saya. Namun itu selalu istri saya gak pernah sadar. Gak pernah sadar, selalu kesurupan. Kalau saya selalu menemukan uang di jalan, atau selalu menemukan sesuatu lah yang berharga. Saya pernah menemukan kalung ataupun apa, itu sering. Bahkan saya lagi berjalan kaki dan gak mungkin ini orang lain gak ngelihat. Pasti orang lain lihat.
Dan selalu kalau saya pakai ini Mang, dan uang ini saya selipkan yang di kain yang ditenunnya itu. Dan saya pikir apakah ini keberuntungan, apakah dia yang memberi. Tapi di samping itu, setiap saya ini menemukan sesuatu yang berharga seperti uang ataupun apa, istri saya nggak pernah sadar, selalu kesurupan. Pulang selalu kesurupan gitu. Suatu hari Andri Haryansa ini menelpon, ya, Le, saya mau datang ke Jawa. Gitu. Kenapa Le? Saya mau ngambil kain ulos itu. Kenapa rupanya Le? Adalah sesuatu katanya. Nah, itu dia pun rupanya datang ke Jawa. Dan saya jemput itu karena dia pakai ALS, makanya nggak pakai pesawat, jadi dia perjalanan 4 hari itu. Setelah sampai di rumah, saya tanyakan, kenapa Le? Iya, kami selalu didatangi oleh leluhur kami, dan kami disuruh datang kemari ke Jawa ini untuk mengambil kain ulos itu. Saya sempat sedikit marah di situ, sempat sedikit salah paham lah. Salah pahamnya ini keberuntungan keluarga kami, keberuntungan istri saya gitu ya. Tapi dari situ kan saya ambil sisi baiknya itu, oh iya kalau ini saya pakai terus istri saya selalu kesurupan gitu. Waktu dia membuka kain ulos itu, saya kasihkan kan ini kainnya. Begitu dia buka, dia membacakan mantranya di situ. Membacakan mantranya ini, istri saya ini bukannya kesurupan, dia diam kayak orang manut gitu lah. Ini harus bagaimana ini? Ya Le, ini gak sembarangan. Bilangnya ini dibuat warnanya pun dengan darah ayam cemani gitu. Dan itu saya harus meluruskan karena ini tidak bisa ditaruh di Pulau Jawa. Ini saya harus ambil, saya harus taruh di kampung kami, di tempat asal ulos ini dibuat gitu. Begitu Bang. Dari situ kan saya mau menolak pun gak bisa karena ini satu marganya gitu. Begitu Andri Haryansa ini menjelaskan bahwasanya kain ulos ini harus dinetralisir ke tanah kelahirannya, ke tanah di mana kain ulos ini harus datang ke tempat asal dia tenun. Tapi saya bilang ke Andri, boleh tidak saya ikut? Kata Haryansa, oke Le, kalau kamu ikut oke. Saya ingin tahu Bang saya ingin tahu bagaimana kalau itu jangan sampai dijadikan kain ulos ini disalahgunakan sama Andri. Saya dalam pikirannya ada hati jeleknya ini, jangan-jangan nanti dia pakai untuk hal yang tidak-tidak gitu. Jadi begitu ya, ada pikiran saya, adalah pikiran gitu, manusiawi itu. Kami pun mencari ongkos di situ. Dengan gimana caranya kami harus ikut gitu. Harus tahu bagaimana ritualisasinya di sana. Kami harus tahu energi apa yang ada di situ sebenarnya. Kenapa baru sekarang ulos itu mau dibawa, nggak dari dulu aja? Karena itu kan tadinya dihakin sama istri saya dan baru digunakan. Dan memang terjadi hal yang tidak-tidak ini dikarenakan kan selalu ada keberuntungan dan saya selalu pakai keberuntungan itu. Dan mungkin dari situ leluhurnya ini selalu mendatangi. Terasa di sana ya? Terasa juga di sana. Karena di waktu saya ini keasikan memakai kain ulos ini kan saya selalu mendapat keberuntungan seperti menemukan uang di jalan ataupun apa itu sering gitu. Tapi dengan sesering itu saya tuh nggak sadar kalau istri saya itu sering kesurupan. Tapi dia diam, kesurupannya nggak kayak yang biasa itu, tapi diam, tapi kayak orang nggak connect gitu. Saya nggak ngerasa kalau dia ini kenapa ini ada apanya gitu. Dan Andri Haryansa nih bilang, Le, demi kebaikan istrimu, ayo kita datang ke Tanah Batak. Jadi kami datang sama Andri Haryansa ini Mang. Sebelum kita ini pulang ke Tanah Batak, saya ini berdoa. Situ berdoa dengan membawakan kain ulos ini. Saya lipat sama sesuatu lah, sama sorban saya. Saya lipat dengan sorban saya. Tapi uang itu saya lolos Mang. Yang bikin kesalahan besarnya ini uangnya ini saya lolos. Yang tadi 1000-an ini yang ada di lipatan itu saya ambil. Saya taruh di dompet saya.
ditaruh di dompet saya ini di mana saya punya pusaka, sesuatu pusaka ya, pusaka yang bisa dibilang saya bisa memanggil Menak Sembuyu lah, walaupun di jarak manapun. Itu bisa saya lipat itu di satu pusaka itu. Dan itu saya mencari ongkos waktu itu, mencari ongkos bagaimana caranya kita pulang ke Batak, dan akhirnya pun dapat itu ongkos itu. Gitu datang di jalan itu kami waktu kalau di Cirebon kan Mang kalau naik pesawat itu kan ongkosnya mahal nih. Jadi kami datang ke satu apa ya namanya itu terminal ALS. Kami naik di situ, pergilah sama Andri Haryansa. Tapi begitu saya bawa itu mobil segitu, hanya mungkin saya bisa hitung penumpangnya. Tapi kok berat sekali. Kebetulan juga ada salah satu penumpang orang Batak bilang di samping kami ini, "Lah, kamu bawa apa itu di tasnya? Kayaknya ini mobil ada kendala nih," gitu. Harusnya datang ke Tanah Batak, ke Tarutung ini cuma 3 hari, kami sampai ke Tarutung sampai 5 hari, banyak sekali kendala gitu, seperti mesin rusak, seperti ban pecah, itu sering sekali ada aja kendalanya, entah kenapa. Dan itu mobil katanya berat sekali. Sesampailah kami di Tarutung, terminal Tarutung, dan kami naik mobil angkot lagi supaya sampai ke Simasom ini. Sampailah di Simasom Toruan, tapi istri nggak ikut, Yang ikut itu saya sama Andri Haryansa ini. Jadi saudara tertua dari marga istri saya. Situ Andri Haryansa memanggil salah satu orang yang dituakan seperti datuk. Orang yang dituakan seperti datuk ini datang dan dia bilang, kalau kain ulos ini milik opungnya yang generasi keempat, dan ini tidak bisa dimiliki oleh orang lain atau digunakan dengan yang tidak-tidak gitu. Dan di situ saya sadar, astagfirullahaladzim, saya sudah mempergunakan kain ini dengan hal yang tidak-tidak gitu. Seperti saya mempergunakan keberuntungan itu sesering mungkin. Dan itu salah sayanya. Karena waktu itu dengan keadaan saya pun belum normal lah. Dan itu kami bertanya kepada datuk ini, bagaimana caranya ini dinetralisir, datuk. Jadi datuk itu bilang ke saya, kamu Andri carilah daun sirih, terusan beras apa nggak tahu lah, saya lupa waktu itu, untuk cara ritualisasinya itu. Dan satu lagi air 7 rupa gitu. Entah dapatnya dari mana air 7 rupa ini, saya bingung. Kalau di tempat kami kan di Cirebon itu bukan air 7 rupa tapi air 7 sumur. Tapi kalau di Tanah Batak ini air 7 rupa. Bagaimana ini rupanya air itu sampai 7? Dan itu dicarilah waktu itu. Dan didapatkan oleh datuk ini sama Andri Haryansa. Bingung kami semua mencari untuk supaya jadi netralisir. Tapi di situ kami itu memang, karena saya ini selalu unik, ingin mencari energinya ini. Kok bisanya ya ada uang yang diselipkan yang di kain ulos ini. Saya ambil kayaknya uangnya itu saya ambil, makanya, dan sampai sekarang masih ada. Dan di situ dinetralisir sama datuk itu, dinetralisir dengan diberikan sesaji, diberikan semuanya lah apa yang harus dilakukan dengan upacara adat situ, dengan upacara agama Farmalin ya, Nah, itu kan Andri Haryansa itu bukan Kristen dan bukan Islam. Dia masih menganut agama Farmalin, agama kepercayaan yang dianut oleh opung-opungnya, Di situ dijadikan suatu acara sakral lah waktu itu. Menurut saya itu sangat sakral. Dan saya sempat di situ sakit karena saya melihat kayak opung itu marah ke saya. Marah, tapi dia bilang, "Ini bawalah kain ini hanya untuk cenderamata," gitu. Dan itu bukan hanya saya yang datangin begitu oleh opungnya itu. Sama datuknya pun dia bilang, berikan lagi kainnya itu ke dia. Tapi keramatnya itu sudah hilang itu. Bawalah kain ini hanya untuk cenderamata. Nah itulah Sampai di situ kan kami sekeluarga bingung.
Lisa harus sembuh gitu dari apa ya dialaminya gitu gara-gara kain ulos ini gitu. Kami waktu itu sering sekali yang namanya bertengkar itu gara-gara kain itu. Walaupun kami menemukan dapat keberuntungan sering itu kami sering bertengkar, entah gara-gara apa itu halus sekali yang mengganggu kami. Di situ setelah upacara selesai dilipatlah kain ulos ini oleh datuk dan dijadikan segitiga dan bawalah lagi ulos ini. Kan heran saya sudah dibawa sudah diterima malah disuruh bawa lagi. Dan itu jadinya saya bawa lagi pulang tapi dengan tidak ada energi lagi di kain ulos itu. Dan itu pelajaran besar mungkin banyak sekali yang saya jumpai ini, di antaranya itu yang pernah ya saya jumpai ya itu adalah orang ini yang memakai sesuatu benda yang milik orang yang sudah meninggal gitu. Seperti di kaminya ini mungkin di agama kami ya, di Islam ini, di Jawa khususnya nih, banyak sekali kan kalau orang meninggal pakai sabun nih disabunin kan. Nah itu sabunnya itu diambil kalau sama orang iseng, dipakaikan sama orang-orang seperti apa ya, orang yang belum nikah gitu, mandinya pakai sabun itu. Dan itu terlihat sekali perbedaannya. Dia ini putihnya itu putih pucatnya itu putih pucat seperti gitu. Jadi tapi sekilas ini cantik. Dan itu sering banyak terjadi gitu. Tanpa pakai mantra itu ya? Tanpa pakai mantra itu. Alami. Bisa itu ya? Bisa. Dan itu sering sekali saya lihat. Kalau ada orang meninggal saya perhatikan jika peninggalan ibu-ibu. Nah itu kan pakai sabun nih. Nah sabun ini ada orang yang mandikan atau salah satu orang nih. Kalau keluarganya kan merhatikan atau misalnya orang yang dipercayakan itu merhatikan. Sabunnya kemana nih? Nah itu udah hilang sabun nih. Pasti diambil orang. Dan itu untuk ritual dia. Tapi harus dicuri ya? Harus dicuri tanpa nggak boleh minta. Nggak boleh. Dan kadang sampai samponya juga, sampai apanya itu bekasnya sedikit pun dibawa itu. Gitu Itulah kesakralan dari orang meninggal. Tapi tidak boleh digunakan sebenarnya. Uang itu kan diambil yang 1.000-nya itu. Betul, dikeluarkan. Apa efeknya sampai sekarang? Efeknya ini saya ambil kesimpulan di saya ini bisa untuk melingkari pusaka dan itu simbol kami dan Lisa sebagai orang Batak gitu. Kami jadikan gitu aja. Melingkari maksudnya gimana? Jadi kami punya salah satu pusaka yang tidak bisa dipegang biasa lah. Tapi kalau bisa dipegang biasa ini kalau kita taruh di uang itulah gitu. Jadi pernah guru bilang kalau kamu punya pusaka itu, kamu cari simbol tentang kamu dan istri kamu. Nah, bingung simbol ini apa kan? Dan ternyata terpecahkan simbolnya ini. Satu dari kain ulos, kedua kali dari lilitan itu. Lilitan itu adalah simbol. Kain ini, uang ini kan simbol bahwasanya Nias dan Danau Toba tempatnya istri saya dilahirkan gitu. Sesepuh yang di sana itu yang menetralisir Datuk. Sadar nggak Datuk itu kalau uang ini udah nggak ada? Sadar. Tahu. Dan dia bilang tanya, simpanlah, suatu hari ini simbol kamu bersama istri kamu. Oh dia menyampaikan. Dia bilang begitu. Dan ini pun sudah netral, bawalah untuk anakmu gitu. Jadi opungnya ini menganut ilmu apa ini? Opungnya ini menganut ajaran formalin, mungkin di kitanya kejawen gitu. Bukan Kristen, bukan Islam. Gitu. Dan itu masih diturun temurunnya sampai generasi kelima itu sampai ke Henry Haryansah itu. Jadi itu masih berhubungan lah. Manfaatnya bagus itu. Manfaatnya bagus, luar biasa bisa mencari keberuntungan. Setiap hari dapat keberuntungan terus menemukan aja. Tapi ada sialnya juga ya. Sialnya istri saya yang nggak pernah sadar. Jadi dia seperti kesurupan, diam, melotot lama gitu. Ulos itu memang diwariskan ke istri ya, ke Lisa. Jadi diwariskan oleh Lisa dan dia itu ibunya memberikan gitu. Memberikan khusus buat Lisa. Khusus buat Lisa. Tapi dengan keadaan kami yang waktu itu lagi serba kekurangan, kami gunakan dengan yang tidak. Maksudnya yang tidak ini kami manfaatkan gitu. Sebenarnya untuk apa? Sebenarnya sih untuk
sesuatu benda keramat yang harus disimpan saja dikala kita membutuhkan saja digunakannya. Kepepet begitu. Kepepet mungkin. Itu boleh. Boleh baru digunakan, tapi waktu itu saya enggak. Saking beruntungnya saya gunakan tiap hari makanya. Bisa tapi ya. Bisa makanya, tapi dengan tidak sadar nih bahwasanya istri saya nggak pernah itu yang namanya sadar gitu. Dia hanya melamun gini, kayak orang kesurupan. Tapi saya nggak sadar kalau dia ini kesurupan. Gitu makanya. Nah setelah dinetralisir sembuh ya Lisa ya? Sembuh saya, sembuh total dan dia Normal. seperti biasa lagi gitu. Seperti biasa lagi dan dia girang. Kalau memakai kain ulos itu dia menangis dan girang. Saya fotokan, ada fotonya saya itu kan. Dia girang sekali. Tapi tanpa efek ya? Tanpa efek dan mukanya pun wajar gitu. Ya sedikit itulah gitu. Bisa mungkin untuk mengobati orang. Mungkin bisa. Tapi belum coba ya? Belum coba waktu itu. Oke. Sobat, ternyata di Tanah Batak ini banyak menyimpan hal-hal yang misteri ya. Salah satunya ulos keramat ini. Mungkin orang lain juga punya ya. Mungkin punya banyak makanya. Cuman Bahkan nggak dipublis ya. ya, dan itu kan mungkin tidak sesekeramat milik Lisa gitu. Banyak yang dijual-jual juga. Ya. Hampir dijual oleh Mas Ruli ya. Hampir itu makanya. Oke sobat, demikian akhir kisah dari Mas Ruli. Jadi keajaiban ulos ya. Emang harga ulos itu kalau yang bagus itu mahal ya. Mahal makanya. Bisa berapa juta? 9 juta. 9 juta. Yang suka dipakai ke gereja itu ya. Itu ada itunya, emas yang dibuat benang itu. Emas itu benar. Luar biasa ya. Baik, terima kasih Mas Ruli. Sehat Oke. selalu ya. Sampai jumpa di Pulau Jawa lagi. Oke makanya. Hati-hati di jalan. Oke. Dan kita segera ngonten lagi di Cirebon ya. Oke makanya. Sobat, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.